Mengapa Yesus harus mati? Satu, untuk menyelesaikan dosa manusia. Coba dulu kita baca Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Iya. Jadi di hadapan Bapa itu harus ada yang menyelesaikan dengan tidak bisa dibantah oleh siapa saja pun. Di pengadilan Tuhan ada Allah itu sendiri, ya, hakim yang mengadili semua. Yesus, dia juru selamat yang membela kita. Ada juga iblis yang jadi penuntut dan pendakwa. Wahyu pasal 12 ayat 10. Coba dulu. Iblis itu pendakwa. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan kita boleh beribadah malam hari ini di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Marilah kita lebih terarah kepada Tuhan dan kita perhatikan firman Tuhan. Saya membaca pertama Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya baca beberapa ayat yang searah dengan itu. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Penjabaran firman Tuhan ini nanti kita akan perhatikan sehingga bisa akan mendapat jawaban bagi kita. Yang sering sekali orang berkata, mengapa Tuhan yang Kristen mati? Iya. Jadi sering sekali ada perkataan begitu. Dan mengapa hanya dalam Yesus ada keselamatan? Mengapa Yesus jalan kebenaran dan hidup? Kalau boleh pegang aja anaknya, biar diam, jangan disuruh jalan-jalan lagi. Saya kalau begitu nggak bisa, nggak biasa. Jadi dipegang aja yang baik. Jadi ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mengapa Yesus jalan kebenaran dan hidup, sedang orang lain masih selalu bertanya dan berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi belum tahu dia kemana. Tapi kalau Yesus langsung dengan tegas, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Sehingga kita semua adalah menjadi kehidupan yang sangat terberkati. Untuk itu kita akan
lebih memperhatikan. Dan juga ada lagi banyak pertanyaan, siapakah sebenarnya yang dipersembahkan oleh Abraham? Ya. Dan Alkitab kita itu sudah lengkap sebelum tahun 400. Itu Alkitab untuk kita. Tapi satu lagi buku yang selalu bertanya, siapakah jalan kebenaran? Tunjukilah jalan kebenaran. Itu ya, yang menyampaikan itu lahirnya tahun 570 dan dia sebagai disebut kenabiannya tahun 610, dan bukunya itu terjadi itu nanti masih lama baru ada. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab kita itu yang pertama, itu yang menerangkan. Nah, jadi ini perlu juga kita mengerti biar kita dikuatkan oleh Tuhan. Jadi ya, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ini bertalian dengan silsilahnya. Boleh kita baca, atau mana tahu ada yang bantu Matius pasal 1. Matius pasal 1 kalau ada yang bisa bantu. Ya, mulai 1. Matius 1 ayat 1. Ya. Judul perikop silsilah Yesus Kristus. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Jadi yang sungguh-sungguh disoroti Alkitab bahwa dari Abraham silsilahnya itu nanti harus sampai kepada Yesus. Jalan kebenaran dan hidup. Ini penting sekali bagi kita. Apalagi yang dari seberang harus ada pegangan. Apa yang menjadi iman kita? Jadi dari Abraham itu tidak menyimpang kepada yang lain, tapi Abraham, Daud, Ishak, Yakub, baru nanti Maria dan Yusuf, baru Yesus Kristus. Kesana arahnya. Jadi tidak ada yang lain, Ismail, yang lain-lain tidak ada. Tapi Abraham, Ishak, Yakub, Daud, dan nanti sampai Yesus Kristus yang berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Dan yang dikatakan oleh para rasul-rasul, maka keselamatan tidak ada lagi dalam nama yang lain kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi supaya mengerti siapa yang dipersembahkan. Kalau Ismail itu belum Abraham mempersembahkan anaknya, itu sudah disuruh pergi. Disuruh pergi itu artinya sama dengan apa itu? Diusir. Ya. Karena apa? Coba kita baca dulu. Kejadian pasal 17. Coba. Mulai 1 ya. Kejadian 17 ayat 1. Judul perikop sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Ketika Abraham berumur 99 tahun,
Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Terus. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa jumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa jumlah besar bangsa. Nah, jadi dari sini kita lihat kalau Alkitab sudah menerangkan Abraham, Ishak, Yakub, dan nanti ke bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain. Yang diberkati itu adalah aku menjadikan engkau besar, namamu besar, keturunanmu besar. Tidak disebutkan keturunan yang keberkatan rohani itu kecuali melalui Abraham, Ishak, dan Yakub sampai nanti kepada keturunan penyelamat. Itulah Yesus Kristus sendiri. Kita akan lanjut juga pasal 21. Boleh? Ayat 10 dapat? Ya, sudah kita pelan-pelan ya. Nanti kalau aku taruh ini, jadi ini juga jadi aku karena pegang ini, kecuali kalau langsung begini bisa saya. Ayat 10. Ya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan. Tidak, kita sudah pasal 21. Sudah meningkat lagi pasal 21. Berkatalah Sarah kepada Abraham. Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ya, jadi yang disebut anaknya Abraham Ishak. Kalau anak yang dari hamba itu suruh diusir terus. Hal ini sangat menyebabkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ya, jadi keturunan Abraham itu dari Ishak nanti ke Daud, baru terus sampai kepada Yesus, supaya nanti di dalam nama Yesus kita semua bisa ikut diselamatkan. Lanjut. Masih terus yang tadi. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Iya. Jadi kalau secara bangsa dia juga diberkati banyak, tetapi bukan pewaris. Nah ini pewaris dari Abraham, Allahnya Abraham, bahkan dari apapun. Nah, jadi yang pewaris itu dari Abraham, Ishak, terus nanti Yakub, Daud, Yesus Kristus, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Makanya Yesuslah juru selamat, dan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi mengapa Yesus juru selamat? Mengapa dia jalan? Karena dia sudah dijanjikan dari Abraham, Ishak, Yakub, Daud, sampai kepada Yesus Kristus. Itulah tadi yang dibaca. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kita berusaha pelan dan supaya bisa ditangkaplah, dimengerti. Nah, jadi kita
sengaja agak pelan-pelan sekali supaya kita mengerti mengapa Yesusnya orang Kristen mati, mengapa siapakah yang dipersembahkan, bisa begitu nanti. Jadi semua itu akan kita bahas dari firman ini. Jadi kita sudah lihat tadi di dalam silsilah itu, ulang dulu biar kita dengar dengan baik. Mulai dari 1 Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus. Ayo kita perhatikan, ulang. Ayo, mau juga boleh. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya. Jadi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mengapa disebut langsung anak Daud? Sebab di sini mau ditunjukkan bahwa Yesus itu juga adalah bagian dari raja. Maka nanti kalau dia sudah selesai mengadakan pekerjaannya, langsung namanya raja segala raja, pemenang yang sesungguhnya. Jadi Abraham yang menerima perjanjian dan anaknya yang paling nanti terkemuka adalah yang menjadi raja segala raja. Makanya raja yang pertama disebut Daud sebagai yang biasa. Kalau Yesus raja segala raja dalam kitab Wahyu. Nah, jadi kita sudah lihat mengapa dan siapakah yang dipersembahkan. Saya yakin semua sudah menangkap tadi ya. Makanya langsung disebut tidak ada keturunan dari mana-mana. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, baru Yesus. Dan dia kenapa harus mati? Nah, inilah mengapa Yesus harus mati. 1, untuk menyelesaikan dosa manusia. Coba dulu kita baca ya dalam Yohanes 1 ayat 29. Ya. Yohanes 1 ayat 29. Ya. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Iya. Jadi di hadapan Bapa itu harus ada yang menyelesaikan dengan tidak bisa dibantah oleh siapa saja pun. Di pengadilan Tuhan ada Allah itu sendiri, ya, hakim yang mengadili semua. Yesus, dia juru selamat yang membela kita. Ada juga iblis yang jadi penuntut dan pendakwa. Wahyu pasal 12 ayat 10, coba dulu. Iblis itu pendakwa, dia penuntut. Jadi di pengadilan ini harus diselesaikan semua. Hakim, jaksa penuntut, pendakwa, semua harus diselesaikan. Coba. Wahyu 10 ayat 11. Ya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus berbuat bagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Terus. Wahyu 12
Wahyu 12 Ya, Wahyu 12 ayat 10 terbalik. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang menyurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Iya, jadi di dalam keadilan yang seadil-adilnya harus semua bisa menerima. Penuntut bisa menerima, terdakwa bisa menerima, ya pendakwa, penuntut, dan keputusan dari hakim harus bisa diterima. Jadi di dalam keselamatan Kristen yang sesungguhnya itu tidak bisa dibantah oleh setan. Dia harus mengerti keadilan Allah. Inilah yang sering sekali ya dituduhkan ke orang Kristen. Kenapa Yesus harus mati? Ya, sering sekali itu pertanyaan. Kenapa Tuhan yang Kristen mati? Nah, jadi di dalam Tuhan kita, mati itu hanya Dia mengunjungi. Sebenarnya Dia bukan mati, tapi Dia masuk kepada kematian itu, dan cara masuk mulailah di dalam pengadilan dunia Kayafas, baru sampai diputuskan harus mati, dan Yesus bunuh sampai mati. Untuk apa? Karena nanti Dia pasti bangkit, dan yang mengalahkan iblis adalah kebangkitannya, bukan perang pedang, senjata nuklir, senjata segala macam, bukan. Tapi kalau iblis itu permulaannya adalah pembunuh, dia juga disebut sombong. Dalam Yesaya 14 dia sombong. Aku akan menyamakan diri. Baru Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis adalah pembunuh dan pembinasa. Nah, coba yang mana mau dibaca? Yohanes 10 juga boleh. Cobalah. Salah satu aja kita ambil. Yohanes 10 ayat 10. Mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, pencuri datang untuk membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, jadi di sini Yesus rela mati, rela dibunuh, dan Yesus rela merendahkan diri. Nanti kalau mau baca juga, tapi kalau mau lama bolehlah ya. Mau nggak lama ini? Oke, bacalah Yohanes 14. Bukan Yohanes, Yesaya 14. Ya.
Ya, mulailah dari ayat yang ke-12. Kau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur bicara pada kau sudah dibicarakan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus, Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelum utara. aku hendak menyamai yang maha tinggi. Enggak, yang ini tadi sudah dibaca. Oh belum sampai 14. Ya oke, lanjut. Tapi kemudian awan-awan hendak menyamai dan maha tinggi. Nah, inilah permulaan adanya iblis. Perbuatan kesombongan yang luar biasa. Baru tadi dalam Yohanes kita lihat tidak hanya kesombongan, tapi juga dia pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia ingin tidak ada yang bisa hidup kekal. Dia ingin semua manusia masuk neraka. Makanya mulai ada manusia, Adam dan Hawa, dia goda. Dan juga digoda semuanya manusia. Termasuk orang-orang di Mesuji, semua digoda oleh setan. Lihat. Tiap hari. Makanya kita ini jangan lihat untung. Umpamanya kita beli goreng, berapa goreng? 4-5 ribu. Nah kita kasih 5 ribu, dikembaliin lagi 15. Dia pikir kita kasih 20. Oh kita bilang syukur, ini berkat Tuhan. Kalau kita orang jujur, orang benar, orang diberkati Tuhan, jangan terima, itu bukan berkat. Itu termasuk rayuan iblis karena kita masih dikalahkan oleh duit. Dengan apa? Kejujuran berubah menjadi cinta duit. Berusaha kita sama dengan ya iblis itu, dia ingin yang tidak haknya. Ya, jadi itu sebabnya kita ini harus benar-benar bisa nanti mengalahkan iblis. Untuk itulah cara Yesus mengalahkan iblis. Dia tidak pakai tenaga, tidak pakai perang, tapi sombong dilawan dengan kerendahan. Coba kalau orang jahat kita lawan dengan kebaikan, kira-kira bagaimana? Perang apa enggak? Saya rasa enggak. Masa dia mau terus saja? Ya, kalau orang ngomong kita diam aja, saya pikir dia capek sendiri dia. Orang kita enggak mau balas, nah gitu. Jadi harus sampai begitu nanti. Itulah kekalahan dari setan. Itu sebabnya kalau kita lihat, ini kan sudah kita baca Yesaya pasal 14, itu kesombongan dari iblis. Ingin menyamakan diri dengan yang maha kuasa, ingin meninggikan diri, sombong. Tapi Yesus sangat rendah hati. Ya, Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-5. Ayo, tolong yang bagus bacanya, karena ini pelajaran kita, bukan pelajaran asal-asalan ini. Dan harus nanti bisa jawab kenapa Tuhannya orang Kristen mati. Ya, jawab yang baik. Siapa yang dipersembahkan, jawab yang baik. Makanya harus perhatikan. Ini harus lebih dari sekolah TK. Mana sekolah TK di sana ya? Harus. Ayo. Inilah cara Yesus mengalahkan dosa. Ayo. Pasal 2 mulai 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam. Iya, pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam
Kristus Yesus. Terus apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik ini dipertahankan. Itu artinya dia rendah hati. Dia merendahkan hidup, merendahkan segala-galanya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Tidak. Jadi kalau dia disebut menjadi manusia, iya. Mengapa? Karena dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Tapi bukannya dia bukan Allah, dia Allah. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi benarkah dia manusia? Ya memang dia manusia. Lanjut baca. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Iya. Jadi apakah Yesus itu manusia? Iya. Tapi itu pada saatnya saja di dalam mengerjakan keselamatan. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan keselamatan, dia bangkit lagi, dia kembali kepada kealahannya. Jadi kapan Yesus menjadi manusia? Adalah dalam proses mengadakan penyelamatan. Kapan dia kembali kepada kealahannya? Adalah sesudah selesai mengadakan penebusan, iblis dikalahkan, dosa sudah dikalahkan, dia bangkit lagi. Nah, dia kembali kepada ketuhanannya. Lanjut baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Iya, jadi sedang iblis tadi namanya Lucifer. Cuma dalam bahasa Indonesia nggak ada pakai Lucifer. Tapi kalau bahasa Inggris, yang mau sekolah, yang mau lebih perhatikan, itu ada nama Lucifer. Jadi Lucifer ini meninggikan diri, sombong. Tapi Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya sampai tuntas, tas. Karena apa dia bilang? Terus baca sampai 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, maka sampai mati dia kayu-kayu. Iya. Jadi dia sangat merendahkan diri di dalam pembuktian, dalam praktek. Jadi makanya kita jangan asal Kristen begitu aja. Praktek kita Kristen apa? Kalau cuma nama Kristen, gak ada apa-apanya, gak bakal. Karena nanti, ini nanti di seminar saya sampaikan. Nanti ada waktu kita menerima kemurahan, tapi ada waktu kita harus menerima sesuai perbuatan masing-masing. Tapi ada waktunya. Sama dengan mana tadi anak kecil yang digendong tuh. Pada saat ini dia harus digendong-gendong. Mamam dikasih mamam. Tapi nanti kalau sudah besar, oh ada suaminya, dia suapin dong papi. Lah, bagaimana nanti kalau begitu? Sudah bukan waktunya begitu lagi. Jadi kita juga begitu. Ada waktunya menerima saja kemurahan. Tapi ada waktunya harus mendukung, harus bekerja, harus berbuat, harus berguna. Itu ada, makanya kita harus menikah. Tidak boleh asal Kristen begitu aja. Dan harus sampai juga ada proses penyucian darah itu. Penyucian darah itu kita terima dengan gratis. Tapi sesudah disucikan, harus ada bukti perbuatan dari yang sudah dikuduskan. Itu harus ada. Banyak Kristen ini kalau nggak ada itu semuanya, tidak ada tanda kekristenan yang sesungguhnya. Itu cuma Kristen di bibir. Ya, cinta hanya di bibir, cintamu hanya di bibir. Kasihan dulu. Cinta di bibir. Jadi harus benar-benar dalam praktik yang sesungguhnya. Jadi taat sampai mati. Itu namanya sudah kerendahan yang tuntas. Kita
kadang-kadang kalau rasa disakitin, balas. Kamu kok begitu ya ke saya? Kalau Yesus nggak ada yang begitu sama sekali. Pembelaan sama sekali tidak ada. Supaya apa? Supaya dia bisa sampai kepada mati tersalib. Hanya berapa hari Yesus di dalam kuburan? Ada yang tahu? 3 hari. Hari yang ketiga dia bangkit. Tapi jangan bilang 3 hari 3 malam, tidak sampai. Harinya yang 3, Jumat, Sabtu, Minggu. Harinya yang 3, kalau jamnya bukan 1 hari berapa jam? 24, bukan 3 kali 24 jam, itu enggak sampai begitu. Ya, karena hari Jumat itu dia mati sekitar jam berapa? Ya, sekitar sore-sore jam 3. Bangkit hari Minggu itu pada pagi-pagi benar. Tapi setelah lewat jam 12 itu hari Sabtu bukan hari Sabtu lagi. Setelah lewat jam 12. Makanya harinya yang 3, di sini banyak orang juga biar pendeta-pendeta kurang pas menerangkan. Jadi harus tahu harinya yang 3. Alkitab bilang 3 hari, bukan 24 jam, bukan 3 kali 24, bukan. Jadi harinya itu ada hari Jumatnya termasuk cakup, ada hari Sabtunya dicakup, ada hari Minggunya dicakup. Jadi sesudah dia bangkit, itulah kekalahan iblis. Coba baca 1 Korintus 15 mulai 9. Ayo, ini ya harus bisa jawab kenapa orang Kristen Tuhannya mati. Ya ini caranya. Mengalahkan iblis, mengalahkan maut, dan mengadakan membayar utang dosa. Karena tidak ada yang bisa bayar utang dosa. Tapi kalau Yesus yang bersedia, tadi kita sudah baca Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Sekarang 1 Korintus 15 mulai 9. Ayo. 1 Korintus 15 ayat 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Terus. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak telah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kami juga menjadi percaya. Tadi 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 yang kita baca. Mulai dari 19. Oh ya, 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagaimana yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, juga itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Iya, sekarang kita biar lebih cepat langsung 51. Sesungguhnya aku akan menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Terus. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi napiri yang terakhir, bahkan napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Terus. Nah, yang dapat binasa itu harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang tidak dapat mati ia mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genap firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Terus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, ini semua harus perhatikan. Terus 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Iya, kemenangan itu dalam kebangkitannya. Jadi kemenangan dalam kebangkitan Yesus, iblis dikalahkan, dosa sudah ditebus, maut juga sudah dikalahkan. Jadi di dalam hal ini iblis tidak bisa lagi menuntut, karena Yesus mengalahkan dia, bukan tenaga. Jadi kalau Yesus mengalahkan iblis dengan tenaga, iblis nanti akan berkata, ibaratnya ada anak yang umur 10 tahun melawan Goliat, ya pasti dia bilang, ya aku ya kalah dong yang orang kamu Goliat. Tapi kalau anak kecil contohnya mengalahkan Goliat, wah itu udah luar biasa. Jadi artinya kalau Yesus mengalahkan maut sama setan itu kan tidak dengan kekuasaan. Jadi dia nggak bisa nuntut. Yesus justru melawan dia, kesombongannya dilawan dengan kerendahan Yesus. Sifat-sifat tabiatnya yang membuat berdosa, Yesus menanggung dosa. Sifat dari iblis itu yang membuat mati, ya Yesus mengalahkan maut. Itu dengan cara bagaimana? Dia sendiri menanggung semuanya, masuk ke dalam maut itu. Jadi di dalam hal ini itulah kekalahan iblis. Sehingga kita sudah baca, hei maut di manakah sengatmu? Hei maut di mana sengatmu? Tapi syukur kepada Allah yang sudah memberikan anaknya Kristus. Ya, inilah kemenangan kita. Jadi saya rasa semoga sudah bisa menjawab kenapa Tuhannya orang Kristen mati. Itu untuk menyelesaikan tuntutan dari iblis, menyelesaikan dosa, menyelesaikan bayarnya maut, itu semua tuntas dalam kematian Yesus Kristus. Jadi tanpa kuasa, tanpa kekuatan. Itu sebabnya kalau rohani kita sudah semakin meningkat, jangan lawan jahat dengan jahat. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Semoga kita kuat. Kalau ini boleh terjadi, ini anak Tuhan. Kalau belum terjadi, itu anak bapaknya di bumi ini. Kalau dia tiang jauh, ya tiang jauh. Anaknya tiang jauh. Kalau tiang Lampung, ya tiang Lampung. Nah, jadi kalau kita anak Tuhan, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Semoga Tuhan tolong kita. Jadi saya rasa sudah ada jawaban ya kenapa bukan Ismail. Karena nanti harus sampai kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Makanya harus melalui Ishak, Yakub, dan Yakub itu punya anak 12, itulah bangsa Israel. Bukan di Filipina, bukan di Tangerang, Tangerang termasuklah ya, bukan di Arab, tapi Yesus itu di Israel. Nah, jadi begitu. Jadi kenapa Yesus harus mati? Kita sudah tahu. Mengalahkan maut itu harus tidak bisa ditunjuk,
tidak bisa dituntut oleh iblis. Dia harus berserah total. Kalau iblis diperangi dengan kekuatan, paling dia bilang, ya pantas, memang dari dulu kamu lebih kuat. Siapa bilang? Ya memang. Nah, biasa itu katanya. Tapi kalau yang lebih kuat tidak mau pakai kekuatannya, wah itu yang luar biasa. Makanya Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan dia merendahkan diri. Dalam keadaan manusia, menjadi manusia, dia tidak mempertahankan kealahannya. Dia di dalam kemanusiaan, dia menjadi hamba, bukan untuk dilayani, dan taat sampai mati. Itulah caranya Yesus mengalahkan iblis. Karena apa? Sombong dilawan dengan rendah hati, pembunuh dilawan dengan rela mati sendiri. Nah, itulah dia sudah mengalahkan maut. Karena dia masuk dalam maut, dia bangkit lagi. Hei maut, di mana sengatmu? Itu. Jadi kita harus bisa menerangkan itu. Apalagi pendeta-pendeta harus bisa luar kepala. Ya, apalagi kita ujung tombak. Mana-mana harus. Sebab itu selalu disebutkan. Orang Kristen yang tidak bisa jawab, kulihat udah kayak ayam sudah, bahasa Batak, ayam budilon. Apa ya? Ada yang mana udah budilon nih. Ayam sakit itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak itu pendeta-pendeta kulihat, nggak bisa jawab. Jadi kenapa Yesus mati? Supaya tidak ada tuntutan dari setan sedikit pun. Dia tidak dikalahkan dengan kekuasaan. Dan Allah tidak mau pakai kekuasaannya untuk menebus kita. Harus dengan benar-benar, tidak bisa dituntut sedikit pun oleh setan. Jadi kita sudah tahu ya, hanya melalui Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Daud, baru nanti ke Yesus Kristus. Ingat itu silsilah, itu artinya itu. Nah, baru kenapa Yesus harus mati? Itulah caranya mengalahkan iblis untuk tidak bisa dituntut, dituduh oleh setan. Dia harus benar-benar menyerah total tanpa perlawanan, dan kalau dia dimasukkan ke neraka kekal selama-lamanya, dia tidak ada penyesalan. Nah, itulah makanya kita bersyukur kalau kita mau terima Yesus dengan baik, semua kita sudah diselamatkan. Dan barang siapa yang menerima dia, kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, Yohanes 1 ayat 12. Ayo. Ayo bacalah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Ya, jadi kita semua pasti mau menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya saudara-saudara dipanggil. Dan nanti masih banyak lagi sebenarnya kalau suatu waktu nanti. Kita semua harus, kalau sudah jadi anak itu apa yang harus kita kerjakan? Ya itulah, berjalan. Akulah jalan, kebenaran, dan harus sampai kepada hidup. Bagaimana hidup itu? Itu cuma tidak mungkin langsung semuanya. Semua ada waktunya. Dan untuk sekarang, ya begitulah. Nanti kalau mau tanya jawab lagi habis ini, ya bolehlah. Saya serahkan sama Pak Limbong.